Oke, saya lanjutkan teman-teman. Jadi untuk tutorial kali ini, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kita akan menggunakan pemrograman Python. Tapi karena waktunya yang terbatas, saya tidak akan menjelaskan secara lebih detail mengenai pemrogramannya, tapi lebih ke aplikasinya. Dan ada dua platform yang kita gunakan di sini, yaitu sebagai base platform adalah Python. Bagi teman-teman yang belum mengunduh Python ini dapat diunduh melalui halaman berikut ini. Langsung saja klik yang ini. Windows tergantung tipe dari operating system teman-teman. Kalau saya menggunakan Windows dengan 64 bit. Jadi saya memberi yang executable saja. Buat teman-teman yang download, bisa diselesaikan dulu downloadnya. Kemudian software yang kedua silakan di-download juga, yaitu adalah Hyperspectral Python. Ini adalah software yang di develop oleh University of Twente, yaitu oleh Wim Daver dari fakulti di mana saya belajar waktu itu, fakulti ITC. Nah, untuk yang teman-teman yang belum mendownload software ini, bisa download di halaman ini. Tadi googling saja Hippy, klik yang paling atas. Kemudian download. Download, dan untuk Hippy ini dia ada dependensi terhadap beberapa modul di Python, salah satunya itu NumPy, SciPy, dan juga Pillow dan Matplotlib. Oke, langsung saja untuk tutorial instalasi singkatnya. Jadi untuk yang belum melakukan install Python bisa langsung double klik untuk aplikasi yang telah di-download tadi, langsung install now dan ikuti petunjuk yang ada. Apabila teman-teman ingin menuju ke partnya, teman specify partnya, silakan klik yang ada di sini. Atau bisa ikuti juga tutorial yang sudah dikirimkan sebelumnya, tutorial cara instalasi. Nah, yang kedua adalah software Hippy. Software Hippy-nya ini bisa disimpan di direktori apapun. Terserah teman-teman, bisa di C drive ataupun D drive. Nanti dia bentuknya seperti ini. Jadi untuk Hippy ini sendiri, dia adalah Python-based software, tapi open source. Dan untuk scriptnya tidak hanya open source untuk penggunanya, tapi scriptnya pun kita bisa melihat dan juga melihat dengan spesifik mengenai algoritma yang digunakan di dalam pemrograman software itu. Contoh untuk beberapa fitur host information, di sini ada scriptnya. Saya akan tidak menjelaskan lebih detail untuk scriptingnya karena berkaitan dengan waktu. Oke, untuk teman-teman yang sudah melakukan instalasi Python dan sudah mendownload Hippy dan sudah menyimpan Hippy-nya pada drive tertentu, kemudian tadi Hippy-nya akan memiliki dependensi ke beberapa Python modul. Nah, teman-teman bisa ya klik command prompt. Nah, dan teman-teman bisa cari direktori di mana Python itu diinstal. Untuk kasus saya, Python-nya atau pada umumnya Python-nya diinstal di drive C, kemudian users, pilih user teman-teman, dan kasus saya dari Reza Ramdan, ini, kemudian ada app data, kemudian local, dan ada programs, Python, Python 3,7, kemudian di sini kita copy dari directory path-nya, kemudian kita bisa melakukan change drive ataupun cd, lalu paste Python-nya. Tapi sepertinya kita harus menyimpannya di bagian sini yang ada scripts-nya. Jadi saya coba hapus dulu di sini. Sorry. Nah, apabila sudah, teman-teman bisa klik enter. Kemudian ini akan redirect ke directory teman-teman. Kemudian klik pip install.
ketik semua modul Python yang menjadi dependensi dari Hippy seperti NumPy, seperti itu. Untuk kasus saya, karena saya sudah menginstal NumPy-nya, sehingga sudah tidak perlu lagi, dan saya sudah melakukan instalasi. Kemudian ada pip install Skippy, seperti itu, klik enter lagi, dan yang lain untuk modul lainnya. Kemudian matplotlib. Oke, tadi apa lagi? Kita lihat sini, ada SciPy, NumPy, Pillow. Saya harus scroll dulu. Nah, untuk teman-teman yang misalkan kadang-kadang kita ada modul yang penamaannya berbeda ataupun ada updating versionnya, kita bisa googling aja pip install modul apa Pillow misalnya. Klik di clipboard, terus kita langsung bisa cut and paste atau copy and paste di command prompt tadi. Begitupun modul-modul selanjutnya. Karena saya sudah menginstal semuanya, sehingga saya tidak perlu melakukan ulang. Kita langsung close saja command prompt. Oke, langsung kita masuk ke, setelah semuanya tersetup, kita masuk ke pemrograman Hippy-nya tadi, atau Spectra Python. Sini, untuk membuka softwarenya, teman-teman bisa membuka file extension Python, nama Pythonnya tk pp. tk ini untuk tk inter, definisinya artinya software ini dibuat melalui interface tk inter, dan aplikasinya yaitu aplikasi Hippy. Kita buka secara langsung. Okay. Software ini software sederhana karena bukan interface based software, melainkan lebih ke functional based software. Nah, oke, saya akan menjelaskan mengenai beberapa fiturnya. Yang pertama adalah fitur viewers. Jadi yang paling sering digunakan adalah image viewers, di mana nanti ini adalah menjadi laman utama untuk membuka image dari hyperspectral itu. Yang kedua adalah spectral library viewer. Ini untuk membuka spectral library-nya. Dan untuk conversion, ini ada fitur-fitur, tapi kita tidak akan gunakan dalam tutorial ini. Kemudian ada fitur tools, nanti kita akan menggunakan fitur ini. Step 1, wavelength of minimum dan wavelength of. Kemudian ada fitur transformation, filter, classification. Nanti juga kita akan menggunakan fitur ini, spectrometer dan full image classifier. Oke. Ini untuk image preprocessing. Dan karena fakultas saya juga research untuk hyperspectral image untuk di Mars, sehingga ada fitur khusus untuk melakukan mineral mapping atau melakukan remote sensing analysis untuk Mars, planet Mars. Ini adalah manualnya, silahkan dibuka untuk manualnya untuk teman-teman yang ingin memperdalam mengenai software ini. Oke, kita mulai saja tutorialnya. Seperti yang telah saya jelaskan tadi di presentation, bahwa workflow dari tutorial hari ini adalah ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu data collection, kita sudah memiliki datanya. Untuk pre-processing kita tidak perlu membuat lagi karena saya sudah menyiapkan. Kemudian kita akan memulainya dari wavelength mapping, kemudian element extraction, image classification, dan mineral and alteration map. Oke, untuk image yang telah saya upload atau panitia upload itu ada di Google Drive. Dan bagi teman-teman yang belum mendownload, silahkan mendownload, tapi tidak sekarang karena filenya cukup besar, sekitar 2,5 GB, jadi butuh waktu. Karena saya sudah memilikinya, saya akan menunjukkan filenya. Jadi untuk file yang telah didistribusikan itu ada 2 image. Yang pertama ada cuprite, daerah yang tadi. Yang kedua ada rock chip. Nah, ini untuk latihan individu. Ini karena datanya cukup kecil, teman-teman bisa melakukannya dengan cepat. Untuk secara prinsip akan sama dengan untuk satellite imagery.
Tapi kita akan coba buka image dua-duanya. Yang pertama kita buka data copyright, terlalu cepat, dari file, kemudian open image, kemudian buka file yang copyright Aviris, shortwave infrared, dan reflectance. Double klik, kemudian dia akan terbuka image-nya. Kemudian kita besarkan halamannya, dan kita untuk interaction-nya kita bisa scroll up dan scroll down untuk zoom dan zoom out. Sebentar, maaf saya ada. Sorry, barusan ada WhatsApp masuk. Ini adalah raw image-nya seperti ini. Dan untuk yang data yang kedua, saya akan buka juga. Tadi ada ROC chip ya. Chip shortwave infrared mask. Nah, ini ada data ROC chipnya. Jadi ROC chip ini diambil dari Roda Alquilar atau dari Spanyol, kemudian di scan menggunakan hyperspectral imaging kamera. Jadi terserah teman-teman untuk tutorial kali ini apakah ingin menggunakan data copyright ataupun data ROC chip ini. Silakan. Kalau saya akan menggunakan tutorial untuk data Aviris ya, sehingga saya akan close untuk halaman ini. Kemudian ada satu data lagi yaitu data spectral library. Kalau teman-teman lihat di training datanya, ini ada USGS Spectral Library, ada N-Members Spectral Library dengan extension file ini dan header file, dan juga ada chip shortwave infrared, N-Members ini. Ya, sehingga kita buka dulu yang USGS Spectral Library. Kita lihat seperti apa bentuknya. Jadi dia memiliki library untuk berbagai jenis mineral. Sebutkan misalkan kita butuh mineral chloride, atau jangan itu terlalu common. Misalnya mineral galena. Ya, klik saja mineralnya, kemudian kita plot. Nah, ini adalah tampilan dari spectral signature dari mineral galena yang telah diambil oleh USGS menggunakan analytical spectral device. Atau contohnya mineral olivine. Kita plot lagi. Demikian spectral signature-nya. Nah, seperti yang saya ilustrasikan tadi bahwa sumbu X adalah wavelength dan sumbu Y adalah nilai reflektance-nya. Oke, sebagai contoh, lainnya adalah mineral alunite. Plot. Nah, seperti tadi yang telah saya jelaskan, dia memiliki absorption feature yang khas di panjang gelombang sekitar 2165 di sini. Absorption. Dan untuk absorption feature ini disebabkan oleh hidroksil ataupun air, hidroksil dan air. Untuk ini untuk hidroksil, karena hidroksil dan yang lain-lainnya ini untuk karena dia memiliki komponen aluminium hidroksil dan yang lain-lain. Tentunya setiap panjang gelombang ini absorption feature disebabkan oleh chemical properties yang ada di mineral tertentu. Untuk melihat tampilan mineralnya secara menyeluruh, ataupun kita misalkan mau select beberapa mineral, adularia, albite, alunite, kita bisa klik control, kemudian klik mineral mana yang divisualisasikan, dan klik plot. Nanti kita akan mendapatkan representasi dari mineralnya. Oke. Karena saya akan berkonsentrasi dulu di sini untuk tahap awal, saya akan menutup halaman speclate viewer. Nah, ini adalah grayscale untuk band kosong ataupun pada panjang gelombang 2000 nanometer. Oke, mungkin teman-teman ada penasaran ya. Tadi kan panjang gelombangnya dari 400 sampai 2500 dan jumlah bandnya ada 373 ya. Tapi karena datanya terlalu besar untuk semua ini sekitar 9 GB, jadi saya telah meresample atau melakukan subset khusus untuk panjang gelombang dari mulai 2000 sampai 2500. Sehingga jumlah band yang ada dalam image ini hanya 100. Oke, jadi band 0 di sini adalah panjang gelombang 2099. Dan walaupun kita mau melihat jumlah bands-nya, kita bisa melakukan view
kemudian movie. Karena datanya besar, sehingga itu akan sulit untuk kita gunakan. Oke, untuk tahap pemrosesan pertama, kita akan membuat RGB Color Composite. Ini adalah langkah yang paling simpel, tapi cukup powerful. Nah, untuk menampilkannya, kita bisa klik View, kemudian Color Display. Nah, di sini ada pilihan red band, green band, dan blue band. Nah, kita bisa melakukan sliding sesuai dengan panjang gelombang ataupun band seberapa yang kita hindaki. Tapi untuk mempermudah agar kita bisa mengerti itu, sebagai contoh ya, kita akan buka spectral library lagi, untuk USGS. Untuk mineral alunite sebagai contohnya, kita akan melihat distribusi mineral alunite di sini. Kita lihat alunite. Kita melakukan plot. Nah, kita lihat bahwa alunite memiliki panjang gelombang yang khas di 2165. Sehingga untuk melihat distribusi alunite, kita perlu memasang salah satu dari RGB composite-nya di band dengan panjang gelombang 2159. Kemudian untuk dua band lainnya kita akan memasang di panjang gelombang yang memiliki reflektansi yang cukup tinggi dibandingkan dengan absorption feature-nya, yaitu di panjang gelombang 20825 dan panjang gelombang 2255. Dari mana saya mendapatkan angkanya, yaitu di pojok kanan bawah untuk halaman ini. Ada di sini. Nah, buat teman-teman yang penasaran. Nah, sehingga untuk alunite, karena panjang gelombang yang saya sebutkan tadi itu korespon dengan band 15. Band 15 ini adalah yang memiliki reflektansi yang tinggi. Kemudian band 31 untuk absorption feature dari alunite. Dan 49 adalah jadi band 15 adalah panjang gelombang yang di sini, panjang gelombang 31 yang di sini untuk band 31, dan band 49 untuk yang di sini. Nah, coba kita plot dengan tulis ininya di sini kan, 31, terus klik enter, 15, klik enter juga. Nah, sehingga ini sliding bar-nya akan bergeser. Nah, kita lihat ada perbedaan rona ataupun tone dari image ini. Karena ini tidak terlihat begitu kontras, kita bisa melakukan berbagai image manipulation, salah satunya yaitu stretching, contrast stretching. Jadi kita tidak akan merubah nilai reflectance dari pixel image hyperspectra ini, kita hanya ingin merubah distribusi dari nilai absorption-nya. Oke, sebagai contoh, kita akan menggunakan histogram equalization. Dan diklik. Karena datanya agak lumayan lama dan pas manajer saya sepertinya belum buka berbagai macam software, sehingga ini akan sedikit lama. Mungkin di komputer teman-teman yang memiliki high spec itu bisa lebih cepat. Nah, setelah saya melakukan histogram tadi, analisis histogram, kita mendapatkan kontras yang lebih baik untuk mendiskriminasi mineral. Nah, yang saya maksudkan sebagai contrast stretching adalah ini adalah histogram dari semua pixel yang ada di sini dan semua bands yang ada di image ini, dan kita distribusikan nilai dari reflectance-nya, kemudian ini adalah frekuensinya. Jadi untuk histogram stretching-nya akan mulai dari mungkin 0,2 sampai 0,6 tergantung dari statistical histogram algoritmanya. Nah, tapi anyway, kita bisa mendapatkan kontras yang lebih baik dibandingkan dengan gambar sebelumnya. Oke, apa relevansi dari image ini dengan alunite? Oke, saya akan memberikan sedikit waktu, 1 menit, untuk teman-teman berpikir sebentar. Kira-kira kenapa alunite dan apa hubungannya dengan gambar ini?